Orang nomor satu di Jakarta itu akan meminta ruang mata pencaharian nelayan tidak diganggu dari aktivitas perusahaan. Pramono menegaskan bukan Pemprov DKI yang mengeluarkan izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKK-PRL untuk kegiatan pembangunan tanggul beton tersebut. Adapun izin itu dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemprov DKI kata dia akan memperhatikan keberlangsungan nelayan dari aktivitas PT KCN sebagai badan usaha pelabuhan yang mengoperasikan terminal umum di Pelabuhan Marunda tersebut. Saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan hal yang berkaitan dengan pagar laut yang viral kemarin. Perlu kami sampaikan bahwa pemerintah DKI Jakarta tidak mengeluarkan izin atas pagar laut tersebut. Dan ini merupakan kewenangan Kementerian KKP yang diberikan kepada PT Karya Cipta Nusantara. Maka dengan demikian, karena ini izin sepenuhnya diberikan oleh Kementerian KKP, memang sesuai dengan kewenangannya, bagi pemerintah DKI Jakarta yang paling penting adalah para nelayan itu nggak boleh terganggu beraktivitas di tempat tersebut. Sehingga dengan demikian saya sudah minta kepada dinas terkait untuk segera mengundang perusahaan tersebut dan memberikan jaminan bahwa PT Karya Cipta Nusantara harus memberikan akses kepada para nelayan yang beraktivitas di tempat tersebut. Sebelumnya pada 20 Mei 2025 lalu, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP telah mengungkap status pagar beton di wilayah perairan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Dalam konferensi pers mengenai penanganan illegal fishing, KKP menyampaikan bahwa pagar beton di Laut Cilincing telah memenuhi seluruh persyaratan perizinan. Dengan demikian, Kementerian KKP disebut tidak memiliki wewenang untuk mengambil langkah penindakan terhadap keberadaan tanggul beton di lokasi tersebut. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bung Nugroho Saksono. Hal senada juga disampaikan oleh Sumono Darwinto selaku Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan KKP yang menyebut bahwa laporan warga mengenai pagar beton di perairan Marunda telah ditindaklanjuti oleh pihaknya. KKP telah mengirimkan tim ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan langsung terhadap bentuk fisik pagar beton serta dokumen perizinan yang menyertainya. Dari hasil pemeriksaan, polisi khusus pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memang benar ada pagar beton di perairan Marunda. Kegiatan tersebut juga dilengkapi dengan perizinan dari KKP maupun izin lingkungan. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh rekan dari Kompas terkait dengan pengaduan adanya disinyalir pagar beton yang ada di Marunda dan Cilincing, mohon izin bisa kami sampaikan bahwa pengaduan dari masyarakat ini sudah kami respon. Jadi atas petunjuk dan arahan pimpinan kami sudah turun lapangan ke lokasi. Hasil pemeriksaan dari rekan-rekan Polsus PWP 3K benar didapati kondisi seperti itu, dan hasil pemeriksaan bahwa kegiatan tersebut sudah dilengkapi oleh perizinan-perizinan yang ada. Jadi bisa kami sampaikan bahwa
untuk kegiatan tersebut sudah dilengkapi oleh PKK-PRL dari KKP, sudah juga ada nomor izin berusahanya, sudah ada AMDAL dan izin lingkungan. Tapi kami tidak berhenti di itu, kami sudah juga melakukan beberapa langkah tindak lanjut, pemanggilan dan untuk pengambilan data spasial untuk bisa kami analisa lebih lanjut. Jadi mohon izin, pada prinsipnya setiap informasi ataupun pengaduan dari masyarakat ataupun teman-teman media pasti kami akan coba tindak lanjuti, kami respon secara cepat. Ada beberapa titik memang di lokasi tersebut, apakah itu dari beberapa perusahaan yang negara juga ataupun dari swasta, tapi semua memang sudah dilengkapi. Karena kami pada prinsipnya dasar bergeraknya adalah data dan fakta. Data dalam hal ini perizinan apa yang dimiliki, ketentuan apa yang harus dilengkapi, dan kondisi di lapangan seperti apa. Mungkin demikian, mohon izin. Terima kasih. Sejumlah nelayan mengeluhkan adanya tanggul beton yang dipasang di perairan Cilincing, Jakarta Utara, tepatnya di pesisir Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Tampak dari daratan, tanggul beton itu berjarak sekitar 300 hingga 500 meter di tengah laut. Sedangkan tinggi sekira 2 meter dari permukaan laut itu dipasang sepanjang kurang lebih 1 kilometer. Seorang nelayan Kalibaru bernama Herianto mengatakan tanggul beton itu sudah ada beberapa bulan belakangan. Hal itu membuat kesehariannya melaut terganggu akibat adanya tanggul tersebut. Dia pun mengeluhkan kesulitan mencari kepiting rajungan yang menjadi buruannya. Dia menjabarkan jalur perjalanan melaut yang seharusnya bisa lebih cepat akhirnya tersendat lantaran terhalang pagar tersebut, sehingga Herianto harus menggerakkan perahunya memutari tanggul untuk bisa sampai ke tempat pencari rajungan. Nelayan pencari kerang hijau itu mengatakan aktivitasnya di laut belum terdampak secara signifikan. Hanya saja jalur perjalanannya menjadi lebih jauh dari rute yang biasa dia lewati. Nelayan lain dengan nama samaran Boy juga mengeluhkan pendapatannya menurun drastis akibat aktivitas bongkar muat batu bara. Dia mengatakan sebelum ada pagar beton, penghasilannya bisa mencapai 3 hingga 5 juta per hari. Namun kini pendapatannya dari melaut seharian hanya sekira 50.000 rupiah. Boy menyebut kini ia hanya mampu menangkap ikan yang harganya cuma sekitar Rp1.000 per kilogramnya. Selain itu, dia menyebut aktivitas bongkar muat batu bara curah dari kapal tongkang itu membuat air laut di sekitar pesisir perairan Cilincing tercemar limbah. Terlebih, sebagian area pagar beton dijadikan tempat penampungan pasir. Alhasil, air laut di sekitar tempat penampungan batu bara menjadi berminyak. Tidak hanya mencemari, kegiatan bongkar muat juga berdampak pada nelayan. Selain pencemaran, nelayan lain berinisial ending, nama samaran menyebutkan bahwa proyek pembangunan beton laut merusak bagan ikan nelayan. Padahal bagan yang berfungsi sebagai perangkap tradisional itu merupakan alat digunakan nelayan untuk mencari ikan. Endi menambahkan pembangunan tiang panjang masih terus berlangsung sehingga jumlah pagar beton berpotensi bertambah. Kondisi ini membuat ikan enggan mendekati area bagan karena adanya getaran mesin. Adapun berdasarkan pantauan di dekat tanggul beton itu juga terlihat ada kapal tongkang yang bersandar. Hingga kini belum diketahui pihak siapa yang membangun tanggul tersebut. Namun para nelayan mendengar segelintir kabar yang menyebut tanggul ini berkaitan dengan proyek batubara di dekat pesisir Kalibaru.
Saya nelayan. Abang biasanya nyari apa aja, ikan apa dan atau jenis hewan laut apa bang? Kalau misalnya saya nyari itu rajungan. Rajungan. Iya. Bang, bisa dijelasin bang, ini emang ada tanggul laut beton di daerah pesisir utara Cilincing atau Marunda daerah sini bang? Seperti apa? Ada itu. Bisa jelasin bang itu tanggul apa? Itu tanggul untuk dijadiin daratan dah. Jadi itu dibikin tanggul, ntar diuruk lagi untuk jadi daratan ya. Selebihnya mah paling untuk bongkar muat kapal gitu. Itu sejak kapan bang yang abang tahu sebagai nelayan sebelah sini bang? Itu udah lama, cuma sekarang baru dikerjain lagi, baru dilanjut lagi proyek itu. Adanya tanggul itu nelayan sini sangat terganggu nggak sih bang? Apa seperti apa bang? Kalau untuk masalah terganggu ya paling akses perjalanan nelayan doang itu terganggu. Yang tadinya bisa lewat jalur cepat, jadinya harus kita ke tengah dulu. Nah kalau untuk tangkapan ikan sendiri berarti nyarinya harus sejauh atau seperti apa bang? Atau perjalanan pulang aja bang? Nah kalau misalnya untuk kayak tangkapan ikan juga jadi gesernya jadi jauh, di pinggir udah nggak ada. Berarti artinya sebelum ada tanggul itu jadi tempat pencari ikan nelayan bang? Sebelum ada tanggul di situ sejahtera, bahkan rajungan juga banyak di situ. Rajungan, udang di situ. Jadi nelayan cuma cukup nyari di pesisir juga udah ada hasil. Tapi sekarang harus lebih jauh ya bang ya? Ya harus lebih jauh. Nah perkiraan aja nih bang, berapa panjangnya bang? Ada 2 kilo, 1 kilo tanggul itu? Ada ukuran 2 kilometer mah. Nah jadi perjalanan ini abang lebih lama berapa menit kira-kira? Ya tergantung pembawaan perahu juga ya. Kalau misalnya saya ya ukuran 20-30 menit. Oke. Bang itu kalau boleh tahu itu punya perusahaan atau pemerintah sih bang? Kalau itu saya juga kurang tahu. Belum ada sosialisasi dari pihak terkait ke sini? Oh, belum ada. Pak, ini adanya tanggul ini keganggu nggak sih Bapak sebagai pencari kerang hijau Pak? Kalau nyari kerang hijau sih nggak keganggu. Soalnya adanya dam itu kan kerang hijau ada. Ada tetap. Iya, ada kerang hijaunya. Yang keganggu tuh apa Pak? Aktivitasnya atau seperti apa? Ya paling perjalanan kali. Harusnya kan langsung belok ke sono. Belum ada sini Pak? Lurus dulu, ke tengah dulu, baru muter. Ini kan malah tambah ke tengah. Tapi dulunya emang nggak sepanjang ini apa? Iya. Dulu cuman batas itu tuh. Ini tapi sebelumnya ada sosialisasi nggak sih Pak dari pihak terkait? Fasilitas sosialisasi gitu akan dibikin tanggul? Nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Iya. Ini buat apa sih Pak yang Bapak tahu Pak? Sebagian lain rencananya? Ya, katanya sih buat itu batu bara tuh, bongkar batu bara. Berarti buat nyandar kapal atau gimana? Nyandar kapal. Izin Pak, berarti keganggunya aktivitas perjalanan ya Pak ya? Iya. Orang nomor 1 di Jakarta itu akan meminta ruang mata pencaharian nelayan tidak diganggu dari aktivitas perusahaan. Pramono menegaskan bukan Pemprov DKI yang mengeluarkan izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKK-PRL untuk kegiatan pembangunan tanggul beton tersebut. Adapun izin itu dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemprov DKI kata dia akan memperhatikan keberlangsungan nelayan dari aktivitas PT KCN sebagai badan usaha pelabuhan yang mengoperasikan terminal umum di Pelabuhan Marunda tersebut. Saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan hal yang berkaitan dengan pagar laut yang viral kemarin. Perlu kami sampaikan bahwa pemerintah DKI Jakarta tidak mengeluarkan izin atas pagar laut tersebut. Dan ini merupakan kewenangan Kementerian KKP yang diberikan kepada PT Karya Cipta Nusantara
Maka dengan demikian, karena ini izin sepenuhnya diberikan oleh Kementerian KKP, memang sesuai dengan kewenangannya, bagi pemerintah DKI Jakarta yang paling penting adalah para nelayan itu nggak boleh terganggu beraktivitas di tempat tersebut. Sehingga dengan demikian saya sudah minta kepada dinas terkait untuk segera mengundang perusahaan tersebut dan memberikan jaminan bahwa PT Karya Cipta Nusantara harus memberikan akses kepada para nelayan yang beraktivitas di tempat tersebut. Sebelumnya pada 20 Mei 2025 lalu, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP telah mengungkap status pagar beton di wilayah perairan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Dalam konferensi pers mengenai penanganan illegal fishing, KKP menyampaikan bahwa pagar beton di Laut Cilincing telah memenuhi seluruh persyaratan perizinan. Dengan demikian, Kementerian KKP disebut tidak memiliki wewenang untuk mengambil langkah penindakan terhadap keberadaan tanggul beton di lokasi tersebut. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bung Nugroho Saksono. Hal senada juga disampaikan oleh Sumono Darwinto selaku Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan KKP yang menyebut bahwa laporan warga mengenai pagar beton di perairan Marunda telah ditindaklanjuti oleh pihaknya. KKP telah mengirimkan tim ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan langsung terhadap bentuk fisik pagar beton serta dokumen perizinan yang menyertainya. Dari hasil pemeriksaan, polisi khusus pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memang benar ada pagar beton di perairan Marunda. Kegiatan tersebut juga dilengkapi dengan perizinan dari KKP maupun izin lingkungan. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh rekan dari Kompas terkait dengan pengaduan adanya disinyalir pagar beton yang ada di Marunda dan Cilincing, mohon izin bisa kami sampaikan bahwa pengaduan dari masyarakat ini sudah kami respon. Jadi atas petunjuk dan arahan pimpinan kami sudah turun lapangan ke lokasi. Hasil pemeriksaan dari rekan-rekan Polsus PWP 3K benar didapati kondisi seperti itu, dan hasil pemeriksaan bahwa kegiatan tersebut sudah dilengkapi oleh perizinan-perizinan yang ada. Jadi bisa kami sampaikan bahwa untuk kegiatan tersebut sudah dilengkapi oleh PKKPRL dari KKP, sudah juga ada nomor izin berusahanya, sudah ada AMDAL dan izin lingkungan. Tapi kami tidak berhenti di itu, kami sudah juga melakukan beberapa langkah tindak lanjut, pemanggilan dan untuk pengambilan data spasial untuk bisa kami analisa lebih lanjut. Jadi mohon izin, pada prinsipnya setiap informasi ataupun pengaduan dari masyarakat ataupun teman-teman media pasti kami akan coba tindak lanjuti, kami respon secara cepat. Ada beberapa titik memang di lokasi tersebut, apakah itu dari beberapa perusahaan yang negara juga ataupun dari swasta, tapi semua memang sudah dilengkapi. Karena kami pada prinsipnya dasar bergeraknya adalah
data dan fakta. Data dalam hal ini perizinan apa yang dimiliki, ketentuan apa yang harus dilengkapi, dan kondisi di lapangan seperti apa. Mungkin demikian, mohon izin. Terima kasih. Sejumlah nelayan mengeluhkan adanya tanggul beton yang dipasang di perairan Cilincing, Jakarta Utara, tepatnya di pesisir Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Tampak dari daratan, tanggul beton itu berjarak sekitar 300 hingga 500 meter di tengah laut. Sedangkan tinggi sekira 2 meter dari permukaan laut itu dipasang sepanjang kurang lebih 1 kilometer. Seorang nelayan Kalibaru bernama Herianto mengatakan tanggul beton itu sudah ada beberapa bulan belakangan. Hal itu membuat kesehariannya melaut terganggu akibat adanya tanggul tersebut. Dia pun mengeluhkan kesulitan mencari kepiting rajungan yang menjadi buruannya. Dia menjabarkan jalur perjalanan melaut yang seharusnya bisa lebih cepat akhirnya tersendat lantaran terhalang pagar tersebut, sehingga Herianto harus menggerakkan perahunya memutari tanggul untuk bisa sampai ke tempat pencari rajungan. Nelayan pencari kerang hijau itu mengatakan aktivitasnya di laut belum terdampak secara signifikan. Hanya saja jalur perjalanannya menjadi lebih jauh dari rute yang biasa dia lewati. Nelayan lain dengan nama samaran Boy juga mengeluhkan pendapatannya menurun drastis akibat aktivitas bongkar muat batu bara. Dia mengatakan sebelum ada pagar beton, penghasilannya bisa mencapai 3 hingga 5 juta per hari. Namun kini pendapatannya dari melaut seharian hanya sekira Rp50.000. Boy menyebut kini ia hanya mampu menangkap ikan yang harganya cuma sekitar Rp1.000 per kilogramnya. Selain itu, dia menyebut aktivitas bongkar muat batu bara curah dari kapal tongkang itu membuat air laut di sekitar pesisir perairan Cilincing tercemar limbah. Terlebih, sebagian area pagar beton dijadikan tempat penampungan pasir. Alhasil, air laut di sekitar tempat penampungan batu bara menjadi berminyak. Tidak hanya mencemari, kegiatan bongkar muat juga berdampak pada nelayan. Selain pencemaran, nelayan lain berinisial ending, nama samaran menyebutkan bahwa proyek pembangunan beton laut merusak bagan ikan nelayan. Padahal bagan yang berfungsi sebagai perangkap tradisional itu merupakan alat digunakan nelayan untuk mencari ikan. Endi menambahkan pembangunan tiang pancang masih terus berlangsung sehingga jumlah pagar beton berpotensi bertambah. Kondisi ini membuat ikan enggan mendekati area bagan karena adanya getaran mesin. Adapun berdasarkan pantauan di dekat tanggul beton itu juga terlihat ada kapal tongkang yang bersandar. Hingga kini belum diketahui pihak siapa yang membangun tanggul tersebut. Namun para nelayan mendengar segelintir kabar yang menyebut tanggul ini berkaitan dengan proyek batubara di dekat pesisir Kalibaru. Saya nelayan. Abang biasanya nyari apa aja, ikan apa dan atau jenis hewan laut apa, Bang? Kalau misalnya saya nyari itu rajungan. Rajungan. Iya. Bang, bisa dijelasin, Bang? Ini emang ada tanggul laut beton di daerah pesisir utara Cilincing atau Marunda daerah sini, Bang? Ada itu. Bisa jelasin, Bang, itu tanggul apa? Itu tanggul untuk dijadiin daratan dah. Jadi itu dibikin tanggul, ntar diuruk lagi untuk jadi daratan ya. Selebihnya mah paling untuk bongkar muat kapal gitu. Itu sejak kapan, Bang, yang Abang tahu sebagian nelayan sudah sini, Bang? Itu udah lama, cuma sekarang baru dikerjain lagi, baru dilanjut lagi proyek itu. Adanya tanggul itu nelayan sini sangat terganggu nggak sih, Bang? Atau seperti apa, Bang? Kalau untuk masalah terganggu ya paling akses perjalanan nelayan doang itu terganggu. Yang tadinya bisa lewat jalur cepat, jadinya harus kita ke tengah dulu. Nah, kalau untuk tangkapan ikan sendiri berarti nyarinya harus jauh atau seperti apa, Bang? Atau perjalanan pulang aja, Bang? Nah, kalau misalnya untuk kayak tangkapan ikan juga jadi gesernya jadi jauh, di pinggir udah nggak ada. Berarti artinya sebelum ada tanggul itu jadi tempat pencari ikan nelayan, Bang?
Sebelum ada tanggul di situ sejahtera, bahkan rajungan juga banyak di situ. Rajungan, udang di situ. Jadi nelayan cuma cukup nyari di pesisir juga udah ada hasil. Tapi sekarang harus lebih jauh ya Bang ya? Ya harus lebih jauh. Nah, perkiraan aja nih Bang, berapa panjangnya Bang? Ada 2 kilo, 1 kilo tanggul itu? Ada ukuran 2 kilometer mah. Nah, jadi perjalanan ini Abang lebih lama berapa menit kira-kira? Ya tergantung pembawaan perahu juga ya. Kalau misalnya saya ya ukuran 20 sampai 30 menit. Oke. Bang, itu kalau boleh tahu itu punya perusahaan atau pemerintah sih Bang? Kalau itu saya juga kurang tahu. Belum ada sosialisasi dari pihak terkait ke sini? Oh, belum ada. Pak, ini adanya tanggul ini keganggu nggak sih Bapak sebagai pencari kerang hijau Pak? Kalau nyari kerang hijau sih nggak keganggu, soalnya adanya dam itu kan kerang hijau ada. Ada tetap. Iya, ada kerang hijaunya. yang keganggu tuh apa Pak? Aktivitasnya atau seperti apa? Ya paling perjalanan kali. Harusnya kan langsung belok ke sono. Belum Ini ke mah sini Pak? lurus dulu, ke tengah dulu, baru muter. Ini kan malah tambah ke tengah. Tapi dulunya emang nggak sepanjang ini apa? Enggak. Dulu cuman batas itu tuh. Ini tapi sebelumnya ada sosialisasi nggak sih Pak dari pihak terkait? Fasilitas Sosialisasi gitu akan dibikin tanggul? nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Iya. Ini buat apa sih Pak yang Bapak tahu Pak? Sebagian lain rencananya? Ada Ya, sini Pak? katanya sih buat itu batu bara tuh, bongkar batu bara. Berarti buat nyandar kapal atau gimana? Iya. Ada kapal. Izin Pak, berarti keganggunya aktivitas perjalanan ya Pak ya? Iya. Orang nomor 1 di Jakarta itu akan meminta ruang mata pencaharian nelayan tidak diganggu dari aktivitas perusahaan. Pramono menegaskan bukan Pemprov DKI yang mengeluarkan izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKK-PRL untuk kegiatan pembangunan tanggul beton tersebut. Adapun izin itu dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemprov DKI kata dia akan memperhatikan keberlangsungan nelayan dari aktivitas PT KCN sebagai badan usaha pelabuhan yang mengoperasikan terminal umum di Pelabuhan Marunda tersebut. Saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan hal yang berkaitan dengan pagar laut yang viral kemarin. Perlu kami sampaikan bahwa pemerintah DKI Jakarta tidak mengeluarkan izin atas pagar laut tersebut. Dan ini merupakan kewenangan Kementerian KKP yang diberikan kepada PT Karya Cipta Nusantara. Maka dengan demikian, karena ini izin sepenuhnya diberikan oleh Kementerian KKP, memang sesuai dengan kewenangannya, bagi pemerintah DKI Jakarta yang paling penting adalah para nelayan itu nggak boleh terganggu beraktivitas di tempat tersebut. Sehingga dengan demikian saya sudah minta kepada dinas terkait untuk segera mengundang perusahaan tersebut dan memberikan jaminan bahwa PT Karya Cipta Nusantara harus memberikan akses kepada para nelayan yang beraktivitas di tempat tersebut.
Sebelumnya pada 20 Mei 2025 lalu, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP telah mengungkap status pagar beton di wilayah perairan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Dalam konferensi pers mengenai penanganan illegal fishing, KKP menyampaikan bahwa pagar beton di Laut Cilincing telah memenuhi seluruh persyaratan perizinan. Dengan demikian, Kementerian KKP disebut tidak memiliki wewenang untuk mengambil langkah penindakan terhadap keberadaan tanggul beton di lokasi tersebut. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bung Nugroho Saksono. Hal senada juga disampaikan oleh Sumono Darwinto selaku Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan KKP yang menyebut bahwa laporan warga mengenai pagar beton di perairan Marunda telah ditindaklanjuti oleh pihaknya. KKP telah mengirimkan tim ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan langsung terhadap bentuk fisik pagar beton serta dokumen perizinan yang menyertainya. Dari hasil pemeriksaan, polisi khusus pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memang benar ada pagar beton di perairan Marunda. Kegiatan tersebut juga dilengkapi dengan perizinan dari KKP maupun izin lingkungan. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh rekan dari Kompas terkait dengan pengaduan adanya disinyalir pagar beton yang ada di Marunda dan Cilincing, mohon izin bisa kami sampaikan bahwa pengaduan dari masyarakat ini sudah kami respon. Jadi atas petunjuk dan arahan pimpinan kami sudah turun lapangan ke lokasi. Hasil pemeriksaan dari rekan-rekan Polsus PWP 3K benar didapati kondisi seperti itu, dan hasil pemeriksaan bahwa kegiatan tersebut sudah dilengkapi oleh perizinan-perizinan yang ada. Jadi bisa kami sampaikan bahwa untuk kegiatan tersebut sudah dilengkapi oleh PKK-PRL dari KKP, sudah juga ada nomor izin berusahanya, sudah ada AMDAL dan izin lingkungan. Tapi kami tidak berhenti di itu, kami sudah juga melakukan beberapa langkah tindak lanjut, pemanggilan dan untuk pengambilan data spasial untuk bisa kami analisa lebih lanjut. Jadi mohon izin, pada prinsipnya setiap informasi ataupun pengaduan dari masyarakat ataupun teman-teman media pasti kami akan coba tindak lanjuti, kami respon secara cepat. Ada beberapa titik memang di lokasi tersebut, apakah itu dari beberapa perusahaan yang negara juga ataupun dari swasta, tapi semua memang sudah dilengkapi. Karena kami pada prinsipnya dasar bergeraknya adalah data dan fakta. Data dalam hal ini perizinan apa yang dimiliki, ketentuan apa yang harus dilengkapi, dan kondisi di lapangan seperti apa. Mungkin demikian, mohon izin. Terima kasih. Sejumlah nelayan mengeluhkan adanya tanggul beton yang dipasang di perairan Cilincing, Jakarta Utara, tepatnya di pesisir Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Tampak dari daratan, tanggul beton itu berjarak sekitar 300 hingga 500 meter di tengah laut. Sedangkan tinggi sekira 2 meter dari permukaan laut itu dipasang sepanjang kurang lebih 1 kilometer. Seorang nelayan Kalibaru bernama Herianto mengatakan tanggul beton itu sudah ada beberapa bulan belakangan. Hal itu membuat kesehariannya melaut terganggu akibat adanya tanggul tersebut.
Dia pun mengeluhkan kesulitan mencari kepiting rajungan yang menjadi buruannya. Dia menjabarkan jalur perjalanan melaut yang seharusnya bisa lebih cepat akhirnya tersendat lantaran terhalang pagar tersebut, sehingga Herianto harus menggerakkan perahunya memutari tanggul untuk bisa sampai ke tempat pencari rajungan. Nelayan pencari kerang hijau itu mengatakan aktivitasnya di laut belum terdampak secara signifikan. Hanya saja jalur perjalanannya menjadi lebih jauh dari rute yang biasa dia lewati. Nelayan lain dengan nama samaran Boy juga mengeluhkan pendapatannya menurun drastis akibat aktivitas bongkar muat batu bara. Dia mengatakan sebelum ada pagar beton, penghasilannya bisa mencapai 3 hingga 5 juta per hari. Namun kini pendapatannya dari melaut seharian hanya sekira Rp50.000. Boy menyebut kini ia hanya mampu menangkap ikan yang harganya cuma sekitar Rp1.000 per kilogramnya. Selain itu, dia menyebut aktivitas bongkar muat batu bara curah dari kapal tongkang itu membuat air laut di sekitar pesisir perairan Cilincing tercemar limbah. Terlebih sebagian area pagar beton dijadikan tempat penampungan pasir. Alhasil, air laut di sekitar tempat penampungan batu bara menjadi berminyak. Tidak hanya mencemari, kegiatan bongkar muat juga berdampak pada nelayan. Selain pencemaran, nelayan lain berinisial ending, nama samaran menyebutkan bahwa proyek pembangunan beton laut merusak bagan ikan nelayan. Padahal bagan yang berfungsi sebagai perangkat tradisional itu merupakan alat digunakan nelayan untuk mencari ikan. Endi menambahkan pembangunan tiang pancang masih terus berlangsung sehingga jumlah pagar beton berpotensi bertambah. Kondisi ini membuat ikan enggan mendekati area bagan karena adanya getaran mesin. Adapun berdasarkan pantauan di dekat tanggul beton itu juga terlihat ada kapal tongkang yang bersandar. Hingga kini belum diketahui pihak siapa yang membangun tanggul tersebut. Namun para nelayan mendengar segelintir kabar yang menyebut tanggul ini berkaitan dengan proyek batu bara di dekat pesisir Kali Baru. Saya nelayan. Abang biasanya nyari apa aja, ikan apa dan atau jenis hewan laut apa bang? Kalau misalnya saya nyari itu rajungan. Rajungan. Iya. Bang, bisa dijelasin bang, ini emang ada tanggul laut beton di daerah pesisir utara Cilincing atau Marunda daerah sini bang? Ada itu. Bisa jelasin bang itu tanggul apa? Itu tanggul untuk dijadiin daratan dah. Jadi itu dibikin tanggul, ntar diuruk lagi untuk jadi daratan ya. Selebihnya mah paling untuk bongkar muat kapal gitu. Itu sejak kapan bang yang abang tahu sebagian nelayan sebelah sini bang? Itu udah lama, cuma sekarang baru dikerjain lagi, baru dilanjut lagi proyek itu. Adanya tanggul itu nelayan sini sangat terganggu nggak sih bang? Atau seperti apa bang? Kalau untuk masalah terganggu ya paling akses perjalanan nelayan doang itu terganggu. Yang tadinya bisa lewat jalur cepat, jadinya harus kita ke tengah dulu. Nah kalau untuk tangkapan ikan sendiri berarti nyarinya harus jauh atau seperti apa bang? Atau perjalanan pulang aja bang? Nah kalau misalnya untuk kayak tangkapan ikan juga jadi gesernya jadi jauh, di pinggir udah nggak ada. Berarti artinya sebelum ada tanggul itu jadi tempat pencari ikan nelayan bang? Sebelum ada tanggul di situ sejahtera, bahkan rajungan juga banyak di situ. Rajungan, udang di situ. Jadi nelayan cuma cukup nyari di pesisir juga udah ada hasil. Tapi sekarang harus lebih jauh ya bang ya? Ya harus lebih jauh. Nah perkiraan aja nih bang, berapa panjangnya bang? Ada 2 kilo, 1 kilo tanggul itu? Ada ukuran 2 kilometer mah. Nah jadi perjalanan ini abang lebih lama berapa menit kira-kira? Ya tergantung pembawaan perahu juga ya. Kalau misalnya saya ya ukuran 20 sampai 30 menit. Oke. Bang, itu kalau boleh tahu itu punya perusahaan atau pemerintah sih bang? Kalau itu saya juga kurang tahu. Belum ada sosialisasi dari pihak terkait ke sini? Oh, belum ada. Pak, ini adanya tanggul ini keganggu nggak sih Bapak sebagai pencari kerang hijau Pak? Kalau nyari kerang hijau sih nggak keganggu. Soalnya adanya dam itu kan kerang hijau ada. Ada tetap. Iya, ada kerang hijaunya. Yang keganggu tuh apa Pak? Aktivitasnya atau seperti apa? Ya paling perjalanan kali. Harusnya kan langsung belok ke sono. Belum ada sini Pak? Lurus dulu, ke tengah dulu, baru muter. Ini kan malah tambah ke tengah. Tapi dulunya emang nggak sepanjang ini apa? Dulu cuman batas itu tuh.
Ini tapi sebelumnya ada sosialisasi nggak sih Pak dari pihak terkait? Fasilitas Sosialisasi gitu akan dibikin tanggul? nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Iya. Ini buat apa sih Pak yang Bapak tahu Pak? Sebagian lain rencananya? Ada sini Pak? Katanya sih buat itu batu bara tuh, bongkar batu bara. Berarti buat nyandar kapal atau gimana? Iya. Ada kapal. Izin Pak, berarti keganggunya aktivitas perjalanan ya Pak ya? Iya. Orang nomor satu di Jakarta itu akan meminta ruang mata pencaharian nelayan tidak diganggu dari aktivitas perusahaan. Pramono menegaskan bukan Pemprov DKI yang mengeluarkan izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKK-PRL untuk kegiatan pembangunan tanggul beton tersebut. Adapun izin itu dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemprov DKI kata dia akan memperhatikan keberlangsungan nelayan dari aktivitas PT KCN sebagai badan usaha pelabuhan yang mengoperasikan terminal umum di Pelabuhan Marunda tersebut. Saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan hal yang berkaitan dengan pagar laut yang viral kemarin. Perlu kami sampaikan bahwa pemerintah DKI Jakarta tidak mengeluarkan izin atas pagar laut tersebut. Dan ini merupakan kewenangan Kementerian KKP yang diberikan kepada PT Karya Cipta Nusantara. Maka dengan demikian, karena ini izin sepenuhnya diberikan oleh Kementerian KKP, memang sesuai dengan kewenangannya, bagi pemerintah DKI Jakarta yang paling penting adalah para nelayan itu nggak boleh terganggu beraktivitas di tempat tersebut. Sehingga dengan demikian saya sudah minta kepada dinas terkait untuk segera mengundang perusahaan tersebut dan memberikan jaminan bahwa PT Karya Cipta Nusantara harus memberikan akses kepada para nelayan yang beraktivitas di tempat tersebut. Sebelumnya pada 20 Mei 2025 lalu, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP telah mengungkap status pagar beton di wilayah perairan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Dalam konferensi pers mengenai penanganan illegal fishing, KKP menyampaikan bahwa pagar beton di Laut Cilincing telah memenuhi seluruh persyaratan perizinan. Dengan demikian, Kementerian KKP disebut tidak memiliki wewenang untuk mengambil langkah penindakan terhadap keberadaan tanggul beton di lokasi tersebut. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bung Nugroho Saksono. Hal senada juga disampaikan oleh Sumono Darwinto selaku Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan KKP yang menyebut bahwa laporan warga mengenai pagar beton di perairan Marunda telah ditindaklanjuti oleh pihaknya.
KKP telah mengirimkan tim ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan langsung terhadap bentuk fisik pagar beton serta dokumen perizinan yang menyertainya. Dari hasil pemeriksaan, polisi khusus pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memang benar ada pagar beton di perairan Marunda. Kegiatan tersebut juga dilengkapi dengan perizinan dari KKP maupun izin lingkungan. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh rekan dari Kompas, terkait dengan pengaduan adanya disinyalir pagar beton yang ada di Marunda dan Cilincing, mohon izin bisa kami sampaikan bahwa pengaduan dari masyarakat ini sudah kami respon. Jadi atas petunjuk dan arahan pimpinan, kami sudah turun lapangan ke lokasi. Hasil pemeriksaan dari rekan-rekan Polsus PWP 3K benar didapati kondisi seperti itu, dan hasil pemeriksaan bahwa kegiatan tersebut sudah dilengkapi oleh perizinan-perizinan yang ada. Jadi bisa kami sampaikan bahwa untuk kegiatan tersebut sudah dilengkapi oleh PKK-PRL dari KKP, sudah juga ada nomor izin berusahanya, sudah ada AMDAL dan izin lingkungan. Tapi kami tidak berhenti di itu, kami sudah juga melakukan beberapa langkah tindak lanjut, pemanggilan dan untuk pengambilan data spasial untuk bisa kami analisa lebih lanjut. Jadi mohon izin, pada prinsipnya setiap informasi ataupun pengaduan dari masyarakat ataupun teman-teman media pasti kami akan coba tindak lanjuti, kami respon secara cepat. Ada beberapa titik memang di lokasi tersebut, apakah itu dari beberapa perusahaan yang negara juga ataupun dari swasta, tapi semua memang sudah dilengkapi. Karena kami pada prinsipnya dasar bergeraknya adalah data dan fakta. Data dalam hal ini perizinan apa yang dimiliki, ketentuan apa yang harus dilengkapi, dan kondisi di lapangan seperti apa. Mungkin demikian, mohon izin. Terima kasih. Sejumlah nelayan mengeluhkan adanya tanggul beton yang dipasang di perairan Cilincing, Jakarta Utara, tepatnya di pesisir Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Tampak dari daratan, tanggul beton itu berjarak sekitar 300 hingga 500 meter di tengah laut. Sedangkan tinggi sekira 2 meter dari permukaan laut itu dipasang sepanjang kurang lebih 1 kilometer. Seorang nelayan Kalibaru bernama Herianto mengatakan tanggul beton itu sudah ada beberapa bulan belakangan. Hal itu membuat kesehariannya melaut terganggu akibat adanya tanggul tersebut. Dia pun mengeluhkan kesulitan mencari kepiting rajungan yang menjadi buruannya. Dia menjabarkan jalur perjalanan melaut yang seharusnya bisa lebih cepat akhirnya tersendat lantaran terhalang pagar tersebut, sehingga Herianto harus menggerakkan perahunya memutari tanggul untuk bisa sampai ke tempat pencari rajungan. Nelayan pencari kerang hijau itu mengatakan aktivitasnya di laut belum terdampak secara signifikan. Hanya saja jalur perjalanannya menjadi lebih jauh dari rute yang biasa dia lewati. Nelayan lain dengan nama samaran Boy juga mengeluhkan pendapatannya menurun drastis akibat aktivitas bongkar muat batu bara. Dia mengatakan sebelum ada pagar beton, penghasilannya bisa mencapai 3 hingga 5 juta per hari. Namun kini pendapatannya dari melaut seharian hanya sekira Rp50.000. Boy menyebut kini ia hanya mampu menangkap ikan
yang harganya cuma sekitar Rp1.000 per kilogramnya. Selain itu, dia menyebut aktivitas bongkar muat batu bara curah dari kapal tongkang itu membuat air laut di sekitar pesisir perairan Cilincing tercemar limbah. Terlebih sebagian area pagar beton dijadikan tempat penampungan pasir. Alhasil, air laut di sekitar tempat penampungan batu bara menjadi berminyak. Tidak hanya mencemari, kegiatan bongkar muat juga berdampak pada nelayan. Selain pencemaran, nelayan lain berinisial ending, nama samaran menyebutkan bahwa proyek pembangunan beton laut merusak bagan ikan nelayan. Padahal bagan yang berfungsi sebagai perangkat tradisional itu merupakan alat digunakan nelayan untuk mencari ikan. Endi menambahkan pembangunan tiang panjang masih terus berlangsung sehingga jumlah pagar beton berpotensi bertambah. Kondisi ini membuat ikan enggan mendekati area bagan karena adanya getaran mesin. Adapun berdasarkan pantauan di dekat tanggul beton itu juga terlihat ada kapal tongkang yang bersandar. Hingga kini belum diketahui pihak siapa yang membangun tanggul tersebut. Namun para nelayan mendengar segelintir kabar yang menyebut tanggul ini berkaitan dengan proyek batu bara di dekat pesisir Kali Baru. Saya nelayan. Abang biasanya nyari apa aja, ikan apa dan atau jenis hewan laut apa bang? Kalau misalnya saya nyari itu rajungan. Rajungan. Iya. Bang, bisa dijelasin bang, ini emang ada tanggul laut beton di daerah pesisir utara Cilincing atau Marunda daerah sini bang? Seperti apa? Ada itu. Bisa jelasin bang itu tanggul apa? Itu tanggul untuk dijadiin daratan dah. Jadi itu dibikin tanggul, ntar diuruk lagi untuk jadi daratan ya. Selebihnya mah paling untuk bongkar muat kapal gitu. Itu sejak kapan bang yang abang tahu sebagian nelayan sudah sini bang? Itu udah lama, cuma sekarang baru dikerjain lagi, baru dilanjut lagi proyek itu. Adanya tanggul itu nelayan sini sangat terganggu nggak sih bang? Atau seperti apa bang? Kalau untuk masalah terganggu ya paling akses perjalanan nelayan doang itu terganggu. Yang tadinya bisa lewat jalur cepat, jadinya harus kita ke tengah dulu. Nah kalau untuk tangkapan ikan sendiri berarti nyarinya harus jauh atau seperti apa bang? Atau perjalanan pulang aja bang? Nah kalau misalnya untuk kayak tangkapan ikan juga jadi gesernya jadi jauh, di pinggir udah nggak ada. Berarti artinya sebelum ada tanggul itu jadi tempat pencari ikan nelayan bang? Sebelum ada tanggul di situ sejahtera, bahkan rajungan juga banyak di situ. Rajungan, udang di situ. Jadi nelayan cuma cukup nyari di pesisir juga udah ada hasil. Tapi sekarang harus lebih jauh ya bang ya? Ya harus lebih jauh. Nah perkiraan aja nih bang, berapa panjangnya bang? Ada 2 kilo, 1 kilo tanggul itu? Ada ukuran 2 kilometer mah. Nah jadi perjalanan ini abang lebih lama berapa menit kira-kira? Ya tergantung pembawaan perahu juga ya. Kalau misalnya saya ya ukuran 20 sampai 30 menit. Oke. Bang, itu kalau boleh tahu itu punya perusahaan atau pemerintah sih bang? Kalau itu saya juga kurang tahu. Belum ada sosialisasi dari pihak terkait ke sini? Oh, belum ada. Pak, ini adanya tanggul ini keganggu nggak sih Bapak sebagai pencari kerang hijau Pak? Kalau nyari kerang hijau sih nggak keganggu. Soalnya adanya dam itu kan kerang hijau ada. Ada tetap. Iya, ada kerang hijaunya. yang keganggu tuh apa Pak? Aktivitasnya atau seperti apa? Ya paling perjalanan kali. Harusnya kan langsung belok ke sono. Belum ada sini Pak? Lurus dulu, ke tengah dulu, baru muter. Ini kan malah tambah ke tengah. Tapi dulunya emang nggak sepanjang ini apa? Enggak. Dulu cuman batas itu tuh. Ini tapi sebelumnya ada sosialisasi nggak sih Pak dari pihak terkait? Fasilitas Sosialisasi gitu akan dibikin tanggul? Nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Iya. Ini buat apa sih Pak yang Bapak tahu Pak? Sebagian lain rencananya? Ada sini Pak? Katanya sih buat itu batu bara tuh, bongkar batu bara. Berarti buat nyandar kapal atau gimana? Iya. Nyandar kapal. Izin Pak, berarti keganggunya aktivitas perjalanan ya Pak ya? Iya.
Orang nomor 1 di Jakarta itu akan meminta ruang mata pencaharian nelayan tidak diganggu dari aktivitas perusahaan. Pramono menegaskan bukan Pemprov DKI yang mengeluarkan izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKK-PRL untuk kegiatan pembangunan tanggul beton tersebut. Adapun izin itu dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemprov DKI kata dia akan memperhatikan keberlangsungan nelayan dari aktivitas PT KCN sebagai badan usaha pelabuhan yang mengoperasikan terminal umum di Pelabuhan Marunda tersebut. Saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan hal yang berkaitan dengan pagar laut yang viral kemarin. Perlu kami sampaikan bahwa pemerintah DKI Jakarta tidak mengeluarkan izin atas pagar laut tersebut. Dan ini merupakan kewenangan Kementerian KKP yang diberikan kepada PT Karya Cipta Nusantara. Maka dengan demikian, karena ini izin sepenuhnya diberikan oleh Kementerian KKP, memang sesuai dengan kewenangannya, bagi pemerintah DKI Jakarta yang paling penting adalah para nelayan itu nggak boleh terganggu beraktivitas di tempat tersebut. Sehingga dengan demikian saya sudah minta kepada dinas terkait untuk segera mengundang perusahaan tersebut dan memberikan jaminan bahwa PT Karya Cipta Nusantara harus memberikan akses kepada para nelayan yang beraktivitas di tempat tersebut. Sebelumnya pada 20 Mei 2025 lalu, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP telah mengungkap status pagar beton di wilayah perairan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Dalam konferensi pers mengenai penanganan illegal fishing, KKP menyampaikan bahwa pagar beton di Laut Cilincing telah memenuhi seluruh persyaratan perizinan. Dengan demikian, Kementerian KKP disebut tidak memiliki wewenang untuk mengambil langkah penindakan terhadap keberadaan tanggul beton di lokasi tersebut. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bung Nugroho Saksono. Hal senada juga disampaikan oleh Sumono Darwinto selaku Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan KKP yang menyebut bahwa laporan warga mengenai pagar beton di perairan Marunda telah ditindaklanjuti oleh pihaknya. KKP telah mengirimkan tim ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan langsung terhadap bentuk fisik pagar beton serta dokumen perizinan yang menyertainya. Dari hasil pemeriksaan, polisi khusus pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memang benar ada pagar beton di perairan Marunda. Kegiatan tersebut juga dilengkapi dengan perizinan dari KKP maupun izin lingkungan. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh rekan dari Kompas terkait dengan pengaduan adanya disinyalir pagar beton yang ada di Marunda dan Cilincing, mohon izin bisa kami sampaikan bahwa pengaduan dari masyarakat ini sudah kami respon. Jadi atas petunjuk dan arahan pimpinan kami sudah turun lapangan ke lokasi. Hasil pemeriksaan dari rekan-rekan Polsus PWP 3K benar didapati kondisi seperti itu, dan hasil pemeriksaan bahwa kegiatan tersebut sudah dilengkapi oleh perizinan-perizinan yang ada. Jadi bisa kami sampaikan bahwa
untuk kegiatan tersebut sudah dilengkapi oleh PKK-PRL dari KKP, sudah juga ada nomor izin berusahanya, sudah ada AMDAL dan izin lingkungan. Tapi kami tidak berhenti di itu, kami sudah juga melakukan beberapa langkah tindak lanjut, pemanggilan dan untuk pengambilan data spasial untuk bisa kami analisa lebih lanjut. Jadi mohon izin, pada prinsipnya setiap informasi ataupun pengaduan dari masyarakat ataupun teman-teman media pasti kami akan coba tindak lanjuti, kami respon secara cepat. Ada beberapa titik memang di lokasi tersebut, apakah itu dari beberapa perusahaan yang negara juga ataupun dari swasta, tapi semua memang sudah dilengkapi. Karena kami pada prinsipnya dasar bergeraknya adalah data dan fakta. Data dalam hal ini perizinan apa yang dimiliki, ketentuan apa yang harus dilengkapi, dan kondisi di lapangan seperti apa. Mungkin demikian, mohon izin. Terima kasih.